kami setelah jeda berikut ini. Oh, gambarnya seperti itu ya. Kita udah ready. Ya, kita sambut pasangan nomor 1. Salam sejahtera buat kita semua. Horas. Tobasa dalam angka 2014 serta penelusuran kami ke 235 desa yang ada di Tobasa, maka ada beberapa pokok persoalan yang ada di Tobasa, yaitu yang pertama masalah infrastruktur, bahwa dari 1.200,7 jalan kabupaten, kondisi sekarang 42% dalam keadaan rusak. Masalah pertanian, produktivitas padi masih di bawah nasional dari 5,7, sementara produksi padi di Tobasa masih 5,3% ton. Masalah pendidikan, masih adanya kualitas pendidikan yang masih belum menggembirakan. Yang ketiga, masalah kesehatan, belum optimalnya penanganan kesehatan, terutama dengan ibu bersalin dan kesehatan balita. Posyandu belum dioptimalkan sehingga angka kesakitan menunjukkan masih 21,61%. Sedangkan angka kematian bayi masih 29,44%. Masih adanya 27 desa tertinggal yang sampai dengan sekarang belum bisa teraliri listrik. Di samping itu masih ada masalah lain seperti pelayanan administrasi kependudukan dan lain-lain. Untuk itu kami Darwin Siagian, Pulman Sitorus membawa perubahan, membuat suatu visi Tobasa Hebat 20, yaitu pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik, produksi pertaniannya meningkat, dan infrastrukturnya mantap. Tobasa Hebat 2020 ialah bahwa infrastruktur jalan yang rusak 42,8% menjadi 70% mantap. Masalah pelayanan kesehatan, angka kesakitan kita harus bisa turunkan dari 22,61% menjadi 12,61%. Angka kematian bayi kita harus bisa turunkan dari 29% menjadi 44%. Desa Triseler yang 27 kita pastikan 2020 bahwa di Tobasa tidak akan ada lagi desa Triseler. Yang berikut masalah bagaimana masalah good governance, yaitu yang pertama kita harus utamakan dari diri kita sendiri, harus ada perubahan. Karena kalau bupati dan wakil bupati tidak berubah, pasti instansi yang di bawahnya juga tidak bisa bekerja dengan baik. Maka untuk itu kami memiliki misi bahwa kenyamanan bagi seluruh PNS untuk bekerja dan untuk melayani masyarakat. Yang kedua, tidak boleh ada jual beli jabatan. Pengangkatan PNS juga harus sesuai dengan aturan. Bila perlu kita lakukan dengan lelang jabatan. Melengkapi good governance, kami akan memastikan adanya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, memang yang paling penting adalah bahwa kepemimpinan yang hadir di Tobasa 5 tahun mendatang menjamin adanya keteladanan dan komitmen penuh membangun Tobasa Mosel. Saya pikir cukup. Di Kabupaten Tobasa Mosel. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk peningkatan produksi pertanian di Tobasa Mosel, strategi yang pertama harus dilakukan adalah memang pembenaran teknologi baru atau intensifikasi.
syarat-syarat untuk mencapai teknologi produksi yang tinggi, termasuk dengan harus tersedia bibit, pupuk, tapi jangan lupa juga harus tersedia sumber-sumber air atau irigasi. Mengenai bibit, seyogianya memang kami akan pastikan bibit dapat diperoleh petani secara lokal. Selama ini yang terjadi adalah banyak bibit unggul tapi didatangkan dari daerah. Kita akan berupaya memperkuat kelembagaan kelompok-kelompok tani untuk menjadi pusat-pusat penangkaran bibit unggul, tidak saja padi, jagung, tetapi juga untuk komoditas perkebunan seperti kopi dan coklat. Kemudian yang terakhir adalah menarik investasi untuk bisa melakukan perluasan area yang sebesar-besarnya sehingga kita memungkinkan produksi pertanian dapat diperdagangkan sampai ke luar provinsi Sumatera Utara jika mungkin dapat diekspor. Khusus mengenai pariwisata, kita kembalikan kepada filosofis orang Batak, yaitu Dalian Naturu. Dengan filosofi itu kita bisa mendatangkan turis dengan catatan kita siapkan infrastrukturnya dan kita perlu mengadakan pelatihan-pelatihan kepada tenaga-tenaga yang khusus menangani pariwisata sehingga nanti pariwisata di Toba Samosir bisa kita tingkatkan meningkat dari yang sekarang. Terima kasih. Untuk calon bupati nomor urut 2 pada misi Bapak yaitu yang tertuang di dalam Cermat, ada di situ pemberian kredit lunak bagi petani, pengusaha kecil dan menengah. Ini pertanyaannya, bagaimana model pembiayaannya, SKP di mana yang menanganinya, dan apakah ini semacam BPR? Mohon dijelaskan. Yang kedua, untuk pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 3. Seperti kita ketahui, Bapak pernah menjadi bupati di Kabupaten Tubasa. Pertanyaan kami, bagaimana konsep dan strategi Bapak dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih? Mohon dijelaskan. Kami persilakan Bapak calon bupati. Terima kasih. Untuk meningkatkan produksi pertanian, kita bisa lakukan dengan intensifikasi dan perluasan lahan. Ada juga hubungannya dengan akses jalan. Salah satu contoh di Pagar Gunung ada perkebunan masyarakat yang karena akses jalan tidak tembus ke Labura sehingga hasil mereka hanya dijual Rp300 per kilo. Sebenarnya kalau akses jalan ke Labura bagus bisa hasil produksi mereka dijual Rp900 per kilo. Sementara hasil mereka per minggu 200 ton kelapa sawit itu pun belum lagi karet. Jadi otomatis kalau produksi pertanian dan perkebunan meningkat, berarti perdagangan meningkat, retribusi juga meningkat, yang pasti pajak juga meningkat, yang pasti nanti terakhir penerimaan asli daerah akan meningkat. Terima kasih. Untuk nomor urut 2, pemerintah Kabupaten Toba Samosir memiliki rumah sakit umum daerah Posya memang belum terlalu baik untuk melayani masyarakat. Dalam visi misi nomor urut 2 akan membangun rumah sakit bertaraf internasional. Apakah memang itu karena rumah sakit yang kita miliki sekarang belum baik atau karena pertimbangan lain? Dan bagaimana model pembiayaannya? Untuk nomor urut 3, programnya serba gratis pendidikan dan kesehatan yang telah juga diprogram oleh pemerintah pusat yang kita kenal dengan Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat. Apa perbedaannya dan bagaimana membiayainya? Kami persilakan Bapak calon wakil bupati nomor urut 2 Bapak Tua. Mulai dari sekarang. Kaum muda bagi kita semua amat strategis.
khusus untuk pembangunan generasi muda Toba Samosir ke depan. Jika Tuhan berkenan memberikan kepercayaan kepada kami, yang pertama harus kita lakukan adalah pendidikan karakter di luar pendidikan sekolah yang sudah dilakukan sekarang ini. Yang kedua adalah pendidikan atau pelatihan kerja, keterampilan yang memang dibutuhkan oleh pembangunan sekarang ini. Maka balai-balai latihan kerja akan kita bangun semampu kita, semampu anggaran yang ada. Yang ketiga adalah memberikan ruang yang lebih besar bagi generasi muda untuk mencintai dan mengembangkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, budaya Batak, termasuk sanggar yang mempertontonkan tari cawan pada event sore ini. Jadi kita berencana akan membangun adanya semacam sanggar seni, sanggar budaya. Mohon maaf kalau sekarang ditanya oleh orang asing atau tamu dari Jakarta kepada kita, di mana kita pertontonkan tari cawan, di mana ada lagi tortor, di mana ada lagi mocak, kita tidak punya tempat, kita tidak punya wahana. Karena itu bagi generasi muda ke depan kita akan berikan wahana itu. Terima kasih. Terima kasih. Tubasa hebat kalau ukurannya makmur. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darwin. Yang pertama, memang infrastruktur 70% harus baik, dan seluruh desa, 27 desa tersedia sekarang harus terbuka. Dengan demikian, pada misi kami antara lain adalah menggelorakan pembangunan ekonomi dari desa. Dengan demikian, 5 tahun ke depan bisa dibayangkan pembangunan ekonomi ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi bahkan bisa mencapai hampir 6%. Karena itu pertumbuhan ekonomi ini, karena dia bersumber berbasis dari 244 desa, maka bisa dibayangkan tingkat pemerataan kesejahteraan akan semakin meningkat. Maka ini konkret. Yang kedua, untuk menunjang adanya produksi pertanian, pangan dan perkebunan, maka akses jalan ke pusat-pusat pertanian dan irigasi akan kita bangun secara terukur. Karena itu bisa dipastikan pertumbuhan ekonomi Toba Samosir dapat diukur kalau itu dinyatakan Toba Samosir makmur dan berkeadilan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, teristimewa masyarakat Tobasa yang kami cintai dan kami banggakan. Pilkada adalah agenda demokrasi, di mana rakyat yang berdaulat, termasuk dalam menentukan pilihannya. Oleh karena itu, kami pasangan Darwin Hulman mengajak kita semua untuk berpartisipasi agar Pilkada Tobasa bisa berjalan dengan baik, tertib, damai dan berkualitas. Pilihan Anda menentukan masa depan Tobasa yang lebih baik. Kami mengajak seluruh masyarakat Tobasa agar datang ke TPS tanggal 9 Desember 2015 dan pastikan coblos nomor 1. Bersama Darwin Hulman, Tobasa Hebat 2020.